Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Kamila ini NIM 2011082 dari kelas PAI 3C. Baik, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Nah, materi pertama yaitu definisi psikologi agama. Psikologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari segenap dinamika kejiwaan dan fungsi mental makhluk hidup, atau khususnya manusia, melalui perilaku, karena perilaku merupakan manifestasi dari kejiwaan. Nah, agama yaitu wujud kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia dunia dan akhirat. Psikologi agama adalah dapat kita simpulkan dari dua pengertian di atas, yaitu sebuah cabang dari psikologi yang mempelajari dinamika kejiwaan individu dalam konteksnya sebagai manusia yang menjalankan agama atau dalam bentuk keyakinan maupun ritual kepribadian dan kehidupan sosial beragama, serta mempelajari perkembangan keagamaan di setiap fase kehidupan dan mengkaji pengaruh agama terhadap kehidupan individu, terutama mental dan kesehatan jiwa. Nah, definisi agama menurut ilmuwan. Yang pertama, menurut James Martineau, adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan manusia. Yang kedua, menurut Herbert Spencer, yaitu pengakuan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari yang kuasa yang melampaui pengetahuan manusia. Yang ketiga, menurut G. Fraser, yaitu memberikan batasan agama sebagai upaya menyenangkan atau berdamai dengan kekuasaan kuasa di atas manusia yang dipercayai dapat mengarahkan dan mengendalikan jalannya dalam alam dan kehidupan manusia. Nah, unsur-unsur psikologi. Psikologi agama tidak mencampuri segala bentuk permasalahan yang menyangkut pokok keyakinan suatu agama. Tegasnya, psikologi agama hanya mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi psikis yang terpancar dalam perilaku yang berkaitan dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Akan tetapi, tak termasuk di dalamnya unsur-unsur keyakinan yang bersifat abstrak atau gaib, seperti tentang Tuhan, surga dan neraka, kebenaran suatu agama, kebenaran kitab suci, dan lainnya yang tak mungkin teruji secara empiris. Ruang lingkup psikologi agama. Yang pertama, Thales menjelaskan bahwa psikologi agama sebagai cabang penelitian seharusnya dibedakan dengan ilmu perbandingan agama. Kedua ilmu tersebut memang mengembangkan pemahaman terhadap agama dengan mengaplikasikan metode penelitian yang bertipe bukan agama dan bukan teologi. Tetapi ilmu perbandingan agama cenderung memusatkan perhatiannya pada agama primitif dan eksotik, bukan agama dalam budaya kita sendiri. Tujuannya untuk mengembangkan pemahaman dengan memperbandingkan satu agama dengan agama lainnya. Kedua, Kreb menuliskan bahwa psikologi agama sebagai cabang ilmu psikologi memusatkan perhatian pada 3 bidang bentuk institusional yang diambil agama, arti personal yang diberikan orang pada bentuk-bentuk institusional agama, dan hubungan antara faktor keagamaan dan seluruh struktur kepribadian manusia. Yang ketiga yaitu Darajat menjelaskan bahwa ruang lingkup psikologi agama mencakup kesadaran agama atau religious consciousness dan pengalaman agama. Kesadaran agama adalah setiap bagian dari agama yang hadir dan dirasakan dalam pikiran dan jiwa individu yang merupakan aspek mental dan aktivitas beragama. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian ruang lingkup. Yang pertama,
berbagai jenis emosi yang menjalar di luar kesadaran yang turut menyertai kehidupan beragama. Misalnya, rasa lega dan tenang setelah melakukan ibadah, ketenangan batin yang menurun sesudah berdoa, munculnya perasaan tenang dan pasrah secara mengingat Tuhan. Kedua, perasaan dan pengalaman seseorang secara individu terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram, tenang, dan kelegaan. Materi selanjutnya yaitu sejarah, metode dan hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Sejarah psikologi agama berdasarkan sumber barat, kajian psikologi agama mulai populer sekitar abad ke-19. Psikologi yang semakin berkembang digunakan sebagai alat untuk kajian agama. Kajian-kajian tentang psikologi agama tampaknya tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan keagamaan secara umum, melainkan juga masalah-masalah khusus. Nah, sejarah psikologi agama. Dalam perkembangan psikologi agama di barat mengalami pasang surut. Psikologi agama mulai diakui oleh para pandai psikologi semenjak terbitnya buku yang berjudul The Varieties of Religions of Faith pada tahun 1903. Nah, semenjak itu, dalam jangka waktu 30 tahun, banyak buku-buku lain yang diterbitkan. Dan sejak itu juga, kajian psikologi agama tampaknya tidak hanya terbatas pada masalah yang menyangkut kehidupan secara umum, melainkan juga masalah khusus. Metode-metode dalam psikologi agama. Yang pertama yaitu dokumen pribadi. Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seorang dalam hubungan dengan agama. Yang kedua yaitu kuesioner dan wawancara. Metode kuesioner merupakan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Yang ketiga, tes. Tes digunakan dalam upaya mempelajari tingkah laku keagamaan seorang dalam bentuk konteks tertentu. Yang keempat, survei. Metode ini dapat digunakan untuk tujuan penggolongan manusia dalam hubungan dalam pembentukan organisasi atau masyarakat. Yang kelima, eksperimen. Teknik ini digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Yang keenam, observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Metode ini dilakukan menggunakan data sosiologis dengan mempelajari sifat-sifat manusiawi, orang per orang atau kelompok. Ketujuh, studi agama berdasarkan pendekatan antropologi budaya. Nah, metode ini juga digunakan dalam membandingkan antara tindak keagamaan dengan penggunaan pendekatan psikologi. Yang kedelapan, apresiasi nomotorik. Cara metode ini tetap menggunakan gambar-gambar yang samar melalui gambar-gambar yang diberikan dan diharapkan orang yang diteliti dapat mengenal dirinya. 9. Pendekatan terhadap perkembangan. Nah, teknik ini digunakan untuk meneliti mengenai asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungan agama yang dianutnya. Yang ke-10 yaitu studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen, catatan, hasil wawancara, dan lainnya. Metode ini dapat digunakan sebagai bahan penyembuhan penggambaran masalah yang ada hubungannya dengan psikologi. Yang ke-11, metode umum proyeksivitas. Metode ini berupa penelitian dengan cara menyadarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Yang ke-12 yaitu metode klinis. Metode klinis ini memanfaatkan cara kerja klinis yang penyembuhan dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan keagamaan. Nah, hubungan psikologi agama dengan agama Islam. Hubungan psikologi agama dengan agama Islam berhubungan sangat erat, terutama dalam pendidikan Islam yang diajarkan. Pendekatan psikologi agama dalam pendidikan Islam ternyata telah dilakukan di periode awal perkembangan Islam itu tersendiri. Dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana hubungan antara tingkat perkembangan anak dengan perilaku agama dan kaitannya dengan kematangan seksual.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Mengembangkan rasa keberagaman pada masa anak-anak itu sangatlah penting, karena penentuan baik buruknya jiwa keagamaan seorang itu ditentukan oleh didikannya semasa kecil. Semakin baik didikan keagamaan pada seorang anak, maka semakin baik pula pertumbuhan jiwa keagamaan pada anak tersebut. Dan semua itu memerlukan pembiasaan dan latihan untuk mencapai pembentukan jiwa keagamaan yang sempurna. Begitu pula tentang remaja. Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi. Konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan jiwa pada anak. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan yang masih awal. Tetapi sebenarnya sebelum masa anak-anak pun, seorang anak telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa pranatal, dan masa bayi. Walaupun pada saat itu, penerimaan pendidikan agama itu belum dapat diberikan secara langsung. Misalnya, dalam kandungan, seorang janin hanya bisa menerima rangsangan atau respon dari sang ibu ketika ibu sedang sholat mungkin ya, atau mengerjakan perintah-perintah agama lainnya. Begitu juga pada saat bayi dilahirkan, ia hanya menerima rangsangan dari luar, misalnya pada saat sang bayi diazankan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan jiwa pada remaja. Perkembangan agama para remaja ditandai oleh beberapa faktor, perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu diantaranya menurut Westoebach adalah yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Yang kedua, perkembangan perasaan. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Keempat, perkembangan moral. Dan yang kelima, sikap dan minat. Nah, selanjutnya, tahapan-tahapan jiwa beragama pada anak dan remaja. Tahapan perkembangan beragama pada anak dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini yang saya jelaskan ya. Yang pertama, the Fairy Tale Stage atau tingkat dongeng. Pada saat ini, anak yang berumur 3-6 tahun, konsep mengenal Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi atau hayalan dan emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Selanjutnya yaitu the realistic stage atau tingkat kepercayaan atau kenyataan. Nah, pada saat ini pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Yang ketiga, the individual stage atau tingkat individu. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Nah, dan adapun tahapan dalam perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa remaja awal. Masa remaja awal ini sekitar usia 13-15 tahun. Nah, pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Dan yang kedua, masa remaja madya, yaitu dari usia 16 tahun sampai 18 tahun. Gejala masa remaja pada tahap ini ialah mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan sesuatu. Yang ketiga yaitu masa remaja akhir dari usia 19 sampai 21 tahun. Nah, masa remaja terakhir dapat dikatakan bahwa anak pada waktu itu
dari jasmani dan kecerdasannya telah mendekati kesempurnaan. Selanjutnya, sumber-sumber jiwa keagamaan pada anak dan remaja. Nah, hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan manusia itu bukan hanya sebatas pada kebutuhan makanan, minuman, pakaian, ataupun kenikmatan-kenikmatan lainnya. Dan bisa kita ambil bahwa pada diri manusia terdapat bermacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Nah, kebutuhan ini melebihi kebutuhan-kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk mencinta dan dicintai oleh Allah. Selanjutnya yaitu sifat-sifat keagamaan pada anak dan remaja. Yang pertama, unreflektif atau tidak mendalam. Yang kedua yaitu egosentris. Yang ketiga, antromorfis. Yang keempat, verbalis ritualis. Yang kelima, imitatif. Dan yang keenam, rasa heran. Selanjutnya yaitu pengertian jiwa keagamaan pada masa dewasa dan lansia. Secara etimologi, istilah dewasa lampau partisibel dari kata kerja kekuatan dan ukuran yang sempurna menjadi dewasa. Masa dewasa awal adalah masa pencaharian, kemantapan, dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode ini isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyusunan diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umurnya antara 21 tahun sampai 40 tahun. Periode selama usia lanjut, ketika kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan-lahan dan bertahap, yang disebut masa proses menjadi tua. Pada masa dewasa dan lansia ini akan terjadi perkembangan dalam menghadapi perkembangan jiwa keagamaan. Dari segi ilmu jiwa agama, dapat dikatakan bahwa perubahan keyakinan atau perubahan jiwa keagamaan pada orang dewasa bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan saja dan tidak pula merupakan pertumbuhan yang wajar, akan tetapi adalah suatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan dipelajari. Begitu juga dengan masa dewasa lanjut atau masa tua. Jiwa keagamaan pun termasuk ke dalam aspek rohani, akan sangat tergantung pada perkembangan pada fisik. Nah, sikap keagamaan pada dewasa dan lansia. Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagaman pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas perkembangan dan tanggung jawab. Yang keenam, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. 7. Bersikap kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang kedelapan, terlihat adanya hubungan antara sikap kepribadian dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial agama sudah berkembang. Nah, sikap-sikap keagamaan pada orang lansia, ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kehidupan keagamaan pada manusia lanjut usia sudah mencapai tingkat pemanfaatan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kecenderungan menerima pendapatan keagamaan. Selanjutnya mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. Yang terakhir, sikap keberagaman cenderung mengaruh kepada kebutuhan saling cinta antara sesama manusia serta sifat luhur.
Pandangan Islam mengenai lansia. Agama Islam pun memandang masyarakat lansia dengan pandangan terhormat, sebagaimana perhatiannya terhadap generasi manusia atau generasi muda. Agama Islam memerlukan dengan baik para lansia dan mengajarkan metode supaya keberadaan mereka tidak dianggap sia-sia dan tak bernilai oleh masyarakat. Sebagai generasi muda, tentu kita harus menghormati orang yang lebih tua, apalagi sudah lanjut usia, di mana mereka memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian, dan mereka pun juga ingin memiliki kegiatan dalam masyarakat agar tidak merasa kesepian. Nah, materi selanjutnya yaitu pengaruh budaya terhadap jiwa keagamaan. Kebudayaan adalah hasil daya cipta manusia dengan menggunakan dan mengerahkan segenap potensi batin yang dimilikinya. Di dalam kebudayaan tersebut terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral, adat istiadat sebagai aspek-aspek dari kebudayaan itu sendiri yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagian bangsa kita memiliki jati diri dan karakter yang didasarnya pada kesadaran tentang hakikat keberadaan kita sebagai manusia, identitas maupun sebagai penanda dan pembeda dengan bangsa lain. Nilai-nilai tradisional mengalami proses perubahan sistem nilai, bahkan mulai kehilangan pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakatnya, termasuk ke dalamnya sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama. Dalam kaitannya dengan jiwa keagamaan, barangkali dampak globalisasi itu dapat dilihat melalui hubungannya dengan perubahan sikap. Nah, hubungan antara budaya dengan tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan termasuk ke dalam pranata primer, karena tradisi keagamaan ini mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan. Tindakan keagamaan, perasaan-perasaan yang bersifat mistik, penyembahan kepada yang suci, dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang hakiki. Dengan demikian, tradisi keagamaan sulit berubah karena selain didukung oleh masyarakat, juga memuat sejumlah unsur-unsur yang memiliki nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat. Tradisi keagamaan mengandung nilai-nilai yang sangat penting yang berkaitan erat dengan agama yang dianut masyarakat atau pribadi-pribadi pemeluk agama tersebut. Dalam suatu masyarakat yang warganya terdiri atas pemeluk agama, maka secara umum pranata keagamaan menjadi salah satu pranata kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, dalam konteks seperti inilah terlihat hubungan antara tradisional agama dengan kebudayaan masyarakat tersebut. Bila kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat, maka dalam masyarakat pemeluk agama perangkat-perangkat yang berlaku umum dan menyeluruh sebagai norma-norma kehidupan akan cenderung mengandung muatan keagamaan. Hubungan antara tradisi agama dengan sikap keagamaan. Tradisi keagamaan dan sikap keagamaan saling mempengaruhi. Sikap keagamaan mendukung terbentuknya tradisi keagamaan, sedangkan tradisi keagamaan sebagai lingkungan kehidupan turut memberi nilai-nilai, norma-norma, pola, tingkah laku keagamaan kepada seorang. Dengan demikian, tradisi keagamaan memberi pengaruh dalam membentuk pengalaman dan kesadaran agama, sehingga terbentuk dalam sikap keagamaan pada diri seorang yang hidup dalam lingkungan tradisional keagamaan tertentu. Sikap keagamaan yang terbentuk oleh tradisi keagamaan merupakan bagian dari pernyataan jati diri seorang dalam kaitan dengan agama yang dianutnya. Sikap dan keagamaan seseorang atau sekelompok yang bisa berubah dan berkembang sejalan dengan perkembangan budaya di mana agama itu hidup dan berkembang. Demikian pula budaya mengalami perkembangan dan transformasi. Transformasi budaya merupakan perubahan yang menyangkut nilai-nilai dan struktur sosial. Proses perubahan struktur sosial akan menyangkut masalah-masalah disiplin sosial, solidaritas sosial, keadilan sosial, sistem sosial, mobilitas sosial, dan tingkatan-tingkatan keagamaan. Transformasi budaya yang tidak berakar pada nilai budaya bangsa yang beragam akan mengendorkan disiplin sosial dan solidaritas sosial.
dan pada gilirannya unsur keadilan sosial dan akan sukar diwujudkan. Nah, pengaruh globalisasi dengan sikap keagamaan. Era global ditandai oleh proses kehidupan mendunia, kemajuan iptek, terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi, serta terjadi lintas budaya. Nah, kondisi ini mendukung terciptanya berbagai kemudahan dalam hidup manusia, menjadi dunia semakin transparan. Pengaruh ini ikut melahirkan pandangan yang serba boleh atau firmisi Venus. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tabu, selanjutnya dapat diterima dan dianggap biasa. Nah, sementara itu, nilai-nilai tradisional mengalami proses perubahan sistem nilai, bahkan mulai kehilangan pegangan hidup yang bersumber dari tradisi masyarakatnya, termasuk ke dalam sistem nilai yang bersumber dari ajaran agama. Nah, dalam situasi seperti inilah bisa saja terjadi berbagai kemungkinan. Yang pertama, mereka yang tidak ikut larut dalam pengaguman yang berlebihan terhadap rekayasa teknologi dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan. Nah, kemungkinan akan lebih meyakini keberagaman agama. Yang kedua, golongan yang longgar dari nilai-nilai agama, ajaran agama akan mengalami kekosongan jiwa. Golongan ini sulit menentukan pilih guna menenteramkan gejolak dalam jiwanya. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh pendidikan terhadap jiwa agama, bentuk-bentuk pendidikan terhadap pembentukan jiwa keagamaan, dan hubungan masalah sosial dengan agama. A. Pengaruh pendidikan terhadap jiwa agama. Menurut Jalaluddin, jiwa agama biasa juga disebut dengan psikologi agama. Sedangkan secara umum, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan menurut Robert H. Taulus, psikologi sekarang dipergunakan secara umum untuk ilmu tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Perkembangan kejiwaan seorang adalah sebuah bentuk kewajaran dan pasti terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam mengarahkan proses perkembangan kejiwaan. Terlebih lagi dalam lembaga pendidikan Islam, tentu akan mempengaruhi bagi pembentuk jiwa keagamaan. Jiwa keagamaan ini perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. B. Bentuk-bentuk pendidikan, keluarga, lembaga, dan masyarakat terhadap pembentuk jiwa keagamaan. Yang pertama yaitu keluarga, merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan ditinjau dari sudut intensitas dan kualitas pengaruh yang diterima anak, serta dari sudut tanggung jawab yang diemban oleh orang tua sekaitan dengan pendidikan anaknya. Rumah tangga Islami memiliki karakter sebagai berikut. A. Di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik menyangkut individu maupun seluruh anggota keluarga. B. Didirikan atas landasan ibadah, bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar karena kecintaannya kepada Allah. C. Dapat menjadi teladan dan dambaan masyarakat dan umat, tingkat dalam kesejukan iman dan kekayaan ruhani. D. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana surga di dalamnya, atau disebut juga bayyati jannati. Maryam tidak diterbitkan. Dua. Lembaga. Lembaga pendidikan Islam adalah salah satu lembaga sosial yang dianugerahi oleh Yayasan Islam atau Kementerian Agama secara langsung dan memiliki visi misi untuk kemaslahatan bersama. Lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, perasaan-perasaan, dan relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan saksi hukum guna terciptanya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.
3. Masyarakat. Masyarakat adalah masyarakat yang percaya bahwa ia mempunyai risalah untuk umat manusia, yaitu risalah keadilan, kebenaran, dan kebaikan yang akan kekal selama-lamanya, tidak terpengaruh oleh faktor-faktor waktu dan tempat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kamu adalah ummah terbaik yang pernah diutus bagi umat manusia, sebab kamu mengajar kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan. Quran Surah Ali Imran ayat 110. C. Hubungan masalah sosial dengan agama. Masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Contoh masalah sosial yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat adalah kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesimpulannya yaitu perkembangan kejiwaan seorang adalah suatu bentuk kewajaran dan pasti terjadi dalam diri sendiri. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam mengarah proses perkembangan kejiwaan. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, bukan semata-mata karena alasan urutan atau alasan kronologis, melainkan ditinjau dari sudut intensitas dan kualitas pengaruh yang diterima anak, serta dari sudut tanggung jawab yang diemban oleh orang tua sekaitan dengan pendidikan anak lainnya. Selain pondok pesantren, bentuk lembaga pendidikan Islam diantaranya pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan normal yakni tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Sedangkan pendidikan non-formal seperti taman pendidikan Al-Quran, agama. Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan atau progres, posisi agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menatap masa depan, menegakkan keadilan, kemudian teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu definisi kepribadian. Definisi kepribadian tidak hanya melekat pada konsep dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa populer, istilah kepribadian juga berarti ciri-ciri watak yang konsisten, suatu identitas yang khas. Istilah kepribadian dalam bahasa Inggris dinyatakan dengan personality yang berasal dari bahasa Yunani yaitu persona, yang berarti topeng, dan personer yang artinya menembus. Istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Alford mendefinisikan kepribadian sebagai what a man really is, tetapi definisi tersebut dipandang tidak memadai. Lalu dia merevisinya. Definisi yang kemudian dirumuskan oleh Alford adalah kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofis yang menentukan cara yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, ciri-ciri kepribadian yang sehat yaitu mampu menilai diri sendiri secara realistis. Selanjutnya yaitu kepribadian tidak sehat. Mudah marah, tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Aspek kepribadian. Yang pertama, karakter. Karakter ini seperti konsekuen tindaknya dalam mematuhi etika perilaku. Yang kedua, sikap, yaitu sambutan terhadap objek yang bersifat positif dan negatif. Yang ketiga, stabilitas emosi. Kestabilitas reaksi emosional terhadap pengaruh dari lingkungan. Yang keempat, responsibilitas. Kesiapan menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Definisi sikap keagamaan. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan seorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai kadar ketaatannya terhadap agama.
Sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan agama, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Sikap keagamaan menyangkut atau berhubungan erat dengan gejala kejiwaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor sikap keagamaan. Yang pertama, faktor intern. Manusia sering disebut dengan homo religius atau makhluk beragama yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan, antara lain adalah faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian. Yang kedua yaitu faktor ekstern yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan, dilihat dari lingkungan keluarga, lingkungan institusional, lingkungan masyarakat. Aspek-aspek kepribadian dalam pembentukan sikap keagamaan. Yang pertama, aspek biologis, yaitu seorang yang didasarkan atas kondisi tubuh yang dimiliki seorang. Yang kedua, aspek sosiologis, didasarkan pada pandangan hidup dan kualitas sosial seseorang. Yang ketiga, aspek psikologis, yaitu pembagian tipe kepribadian berdasarkan psikologis manusia terhadap unsur emosionalitas, aktivitas, dan fungsi sekunder. Selanjutnya yaitu dinamika kepribadian dalam pembentukan sikap keagamaan. Dinamika kepribadian bergerak dalam menghasilkan perubahan kepribadian manusia, juga mengalami dinamika yang di dalamnya ikut berperan aktif dalam mempengaruhi aktivitas seseorang. Hubungan kepribadian dengan sikap keagamaan, struktur kepribadian dalam sistem tidak lepas dari yang namanya substansi manusia atas jasad dan ruh yang masing-masing saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamika. Ada energi rohaniah, naluri, ego, dan superego. Selanjutnya kesimpulannya, psikologi agama. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dalam dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang, dan sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong yang hanya untuk bertingkah laku sesuai kadar ketaatannya terhadap agama. Sementara itu, hubungan kepribadian dengan sikap keagamaan, struktur kepribadian dalam Islam tidak lepas dari yang namanya substansi manusia. Substansi manusia terhadap atas jasad dan ruh yang masing-masing membutuhkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.